gitu kan, terus di tag gitu terus dia diem aja terus masih emosi parah diem kayak gini ya kan nggak ngomong ya yang gimana jangan so ini jadi aja iya ya bang kalau lahir jadi boneka mungkin saya enggak. Kak Emir udah jadi host ya? Iya, Kak. Oke. Oke, jadi Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone and welcome back to the Free IELTS Preparation Course Day 2 provided by ALS Course. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di Free IELTS Preparation Course yang diadakan oleh ALS Course. Pertama-tama sebelumnya aku ingin minta maaf karena kemarin aku nggak bisa ngadain kelasnya karena aku sendiri ada acara keluarga yang mendadak dan nggak bisa aku cancel. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materinya. Nah, sebelumnya aku berharap kalian semua selalu sehat dan bahagia dan bersemangat mengikuti Free IELTS Preparation Course ini. Jadi seperti yang kalian ingat kayak 3 hari lalu, aku kan udah bahas yang bagian General IELTS, IELTS Listening, sama IELTS Reading. Maka dari itu, aku hari ini ingin memfokuskan ke IELTS Academic Writing. Kenapa akademik? Karena kalian juga pasti banyak peminatnya yang mengikuti akademik, dan aku juga merupakan salah satu IELTS Academic Test Taker waktu itu. Jadi aku nih benar-benar ingin fokusin ke IELTS Writing. Kenapa? Soalnya writing itu benar-benar section yang paling susah dan challenging. Kalian juga membutuhkan banyak fokus, banyak strategi dan tips untuk mengerjakan ini agar kalian bisa achieve band higher gitu. Dah, kita langsung lanjut aja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung tulis di kolom chat. Nanti aku akan bales di akhir section, oke? Nah, jadi IELTS Writing Academy Section itu ada test 1 dan test 2. Jadi ada 2 tes gitu kan. Nah, di 2 tes ini kalian juga harus selesaiin dalam kurun waktu 1 jam. Bener-bener cuma 1 jam. Nah, beda tes 1 sama tes 2 itu apa sih? Tes 1 itu kalian akan ditujukan graph, diagram, or chart gitu. Kalian tahu kan yang biasanya kayak yang ada data-datanya gitu di dalamnya. Kalau misalnya kalian bingung tentang gambarnya atau gimana, aku kan udah kasih handbook waktu itu, coba kalian lihat baik-baik itu ada perbedaannya. Terus kalian nanti akan diminta membuat report. Jadi report ini kalian harus nulis informasi-informasi yang general dan spesifik. Di sini kalian juga harus menulis report tersebut dengan 150 kata dalam kurun waktu 20 menit. Sedangkan tes 2 itu kalian akan diberi sebuah pernyataan. Pernyataan itu topiknya ada banyak hal sih. Aku pernah dapat yang environmental, ada yang tentang traffic, ada yang history, terus ada kayak banyak lah kayak masalah bencana alam dan segalanya itu banyak. Dan di situ kalian akan ada pertanyaan di bawahnya. Dan kalian harus merespon pertanyaan itu dengan menulis 250 kata dalam kurun waktu 40 menit. Nah, di sini aku mau ngingetin bahwa kalau dari saran aku pribadi, kalian pentingin yang tes 2 dulu aja. Karena tes 2 sendiri itu lebih banyak poinnya. Jadi kayak kebanyakan poinnya itu bakal dapet dari tes 2 ketimbang tes 1. Nah, tetapi menurut aku pribadi juga, tes 2 itu kalian pasti bisa karena tes 2 itu membutuhkan pikiran kalian, point of view kalian, perspektif kalian. Maka dari itu, kalian tuh tinggal nalar, tetapi juga harus memakai strategi-strategi. Nah, karena itu aku hari ini ingin fokus ke writing test 1 aja, karena strateginya, terus kata-katanya, vocabulary itu lebih complicated daripada tes 2. Lanjut ya. Jadi, intro to writing test 1. Jadi, test 1 itu kalian bakal ditunjukin atau dikasih either it is bar chart, line graph, table, pie chart, process diagram, map, or combination. Dan di situ, kalau kalian mau tahu bedanya, coba lihat handbooknya ya. Di situ aku udah ngasih kayak satu contoh gitu. Terus nanti kalian disuruh describe, summarize, and explain the information menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa kalian sendiri.
Nah, kalau misalnya menulis IELTS essay itu, tes 1 sama tes 2 itu kalian harus nulis, untuk membuat well-structured essay itu kalian harus membuat 4 paragraf. Kalau di writing test 1 itu 4 paragrafnya berisi introduction, overview, sama 2 detailed paragraph. Habis ini aku bakal jelasin cara-caranya gimana. Nah, before kita membuat essay writing test 1, aku di sini ingin menjelaskan 5 steps to write a good IELTS essay buat test 1. Jadi ini aku jelasin secara general aja ya, aku bakal jelasin spesifiknya habis ini. Jadi yang pertama itu, you guys have to analyze the question. Secondly, identify the main features by asking yourself like plenty of questions. Kalau misalnya kalian ingin tahu asking yourself questions-nya ada gimana, ada di handbook-nya juga. Ketiga, write an introduction. Fourth, write an overview. And the final one is that write detailed paragraph. Jadi detailed paragraph itu 2 detailed paragraph. Lanjut aja, aku langsung kasih contohnya biar kita lebih paham dan mudengnya lebih dalam. Jadi pertama, analyze the question. The question-nya sendiri itu yang mana sih? Jadi ini contohnya ya, ini adalah contohnya. The question itu yang ada di box ini, yang ada di kotak ini. Ini semua tuh merupakan, ini semua tuh merupakan question. Jadi kalau misalnya aku baca question itu aku selalu highlight gitu biar aku lebih paham sebagai panduan gitulah. Jadi question adalah the graph below shows radio and television audiences throughout the day in 1992. Jadi di sini bentar, habisin lagi. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Nah, di sini kalau dari sini ya, aku bisa kalau misalnya aku menganalisis sebuah pertanyaan, aku tuh bisa menggunakan ini sebagai panduan atau sebagai patokan agar aku memahami tugasnya, agar aku memahami apa sih aku harus tulis di dalamnya gitu. Jadi pertama the graph-nya. The graph itu kan yang ini, Kalian ada yang mau jawab nggak? Menurut kalian ini grafnya graph apa? Kan tadi kan ada kayak bar chart, ada yang line chart, ada yang table dan segalanya. Menurut kalian ini apa? Chartnya tentang apa? Kalau kalian nggak tahu nggak apa-apa, aku bakal bahas habis ini. Line graph kah? Udah Helena doang yang jawab. Oke, bener Helena. Iya, sorry. Itu tentang radio and television audience in UK October until December 1092. Iya, benar-benar. Jadi benar kata Helena juga kata Olivia, ini tuh jelasin tentang line graph. Nah, terus benar lagi kata Olivia, selain line graph, ini tuh juga jelasin audience di UK. Audience di UK tentang, jadi kayak pendengar radio dan juga penonton televisi di UK. Dan aku juga bisa dapat informasi bahwa ini dilakukan dalam 1 hari surveinya. 1 hari itu dari jam 1 malam, dari jam 1 pagi lah ya, 1 pagi sampai jam 12 malam di Oktober sampai Desember 1992. Nah, terus di sini aku udah paham kayak gambaran besarnya ini jelasin tentang apa. Dan di sini aku dapat informasi lagi bahwa aku berarti nanti nulis essay itu harus nulis tentang main features-nya sama aku harus membuat comparison. Comparison itu kayak perbedaannya. Jadi kayak perbedaan yang sangat kontras. Itu namanya comparison. Nah, maka dari itu ini adalah yang aku dapat dari menganalisis question-nya. Pertama, ini merupakan line chart. Line chart sendiri itu yang garis-garis, terus kayak bisa ke atas, bisa ke bawah, dan segalanya. Terus benar kata Olivia tadi, ini juga menunjukkan showing radio and television audiences. Lebih spesifik lagi, ini di UK. Oke. Terus ketiga, aku dapat bahwa ini dilakukan dari Oktober sampai Desember 1992, dari jam 1 pagi sampai jam, ini 12 ya, sampai jam 12 malam. Terus yang terakhir adalah aku harus nanti nulis essay tentang main feature sama melakukan comparison. Itu aku dapat dari analyze the questions. Next one is that we have to identify the main features. Nah, main features sendiri itu apa sih? Main features itu adalah informasi yang penting atau crucial yang harus kita garis bawahi, harus kita highlight atau harus kita tulis di nantinya. Nah, biasanya aku tuh identify main features itu buat purpose-nya tuh buat understanding more about this, about the graph, terus kayak ini juga menjadi salah satu guide aku biar aku memfokuskan diri kemana sih nanti aku nulisnya gitu.
Nah, untuk identify the main features itu ada banyak question-question yang kalian harus nanya kepada diri kalian sendiri. Kalau aku sih, kan kalian ada handbook kan, nanti di handbook tuh kayak ada banyak question yang kalian harus kayak tanyakan ke diri kalian sendiri. Tapi kalau aku biasanya cuma pakai dua ini. Dua ini tuh adalah what is the most obvious trend sama when's the time period. Nah, what is the most obvious trend? Apa sih yang paling terlihat? Yang kayak apa sih yang paling terlihat di graf ini itu? Jadi kayak the most obvious trend ini aku pakai agar aku bisa nulis overview nanti. Kalau aku sih dapatnya kayak gini, orang-orang denger radio tuh kebanyakan di pagi hari nih. Jadi kayak orang-orang denger radio kebanyakan di pagi hari ketimbang nonton TV, dan orang-orang nonton TV kebanyakan di malam hari, bukan di pagi hari. Kayak gitu. Itu adalah dua tren yang paling aku kelihatan, dan aku bakal pakai dua ini buat overviewku nanti. Terus when is the time periods? Time periods itu kan waktunya. Kapan sih waktunya itu? Nah, di sini aku ketemu bahwa waktunya itu dari Oktober sampai Desember 1992. Nah, buat apa sih aku naik ke diri aku sendiri? Buat apa sih time periods-nya itu? Time periods ini kayak membantu kalian buat nentuin tense apa yang bakal kalian gunakan. Nah, karena ini dari 1992, berarti tense yang harus kita gunakan adalah past tense, ataupun past participle, past perfect, dan sebagainya seperti itu. Oke? Karena kita udah mengetahui main features kita udah tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita katakan nanti, lanjut deh kita langsung buat ke introduction-nya. Introduction sendiri itu aku selalu mulai dengan paraphrase the sentence. Jadi paraphrase the sentence. Paraphrase sendiri itu apa sih? Paraphrase itu kayak menggunakan kata-kata lain, menggunakan kalimat-kalimat lain, tetapi artinya itu tetap sama. Ini agak complicated sih jelasin. Nanti aku bakal kasih contohnya aja langsung. Nah, maksudnya the sentence itu maksudnya apa? Setiap aku ngerjain introduction, bukan aku doang sih, setiap orang-orang ngerjain IELTS writing essay itu, sentence itu maksudnya ini ya. Kita tuh selalu memparaphrase ini sentence. Jadi kayak satu kalimat ini tuh kita selalu paraphrase it. Nah, biasanya di introduction kita nulis setidaknya satu atau dua kalimat itu kan. Jadi paraphrase-nya itu gimana sih? Kalau aku gini, bakal paraphrase yang ini. The below aku ganti ke given. Jadi ini, the graph below. Below itu kan kayak di bawah ini. The graph di bawah ini aku ganti jadi given. Kan given sama below sama aja. Given tuh kayak menunjukkan gitu kan. Jadi sama aja kayak the graph given gitu. The graph below. Terus shows aku ganti ke illustrates. Ini shows aku ganti ke illustrates. Show sama illustrate artinya sama aja, cuman kalau pakai illustrate kayak lebih kece, kayak lebih keren gitu kan bahasanya. Itu namanya paraphrasing. Terus ini audiences in UK kan lebih spesifiknya. Audience di UK aku ganti ke British citizens. Kan kayak orang-orang yang tinggal di UK atau orang-orang yang mempunyai warga negara UK itu namanya kan British, jadi aku ganti ke British citizens. Terus di sini aku juga ada nambahin plus, maksudnya kayak nambah-nambahin kata biar lebih panjang lah istilahnya. Aku tambah listen to radio and watch television from bla 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 to bla bla bla. Hasilnya atau hasil introductionku jadinya seperti ini. The given line chart, the given kan sama aja kayak below tadi. The given line chart, kan ini kan graph kan. Aku lebih kasih spesifik ke line chart. Jadi kayak aku lebih spesifikin, bukan kayak graph doang, tapi the given line chart illustrates ini, illustrate the proportion of British citizens. Jadi ini aku juga kasih lebih spesifik gitu. Proportion itu kan presentase, ini aku tunjukin presentasenya. Biar kayak lebih nambah-nambahin kata as well as being more specific to it. The proportion of British citizens who listen to the radio and watch television in a 24-hour period from October to December 1992. Ini kan throughout the day. Satu hari itu kan 24 jam. Maka dari itu aku ganti the day-nya in a 24-hour period. Nah, ini udah bagus banget introduction-nya. Oh ya, jangan lupa, kan tadi kan kita udah nemu bahwa kita harus nulisnya dengan past tense. Maka dari itu kasih ed di sini. Oke, jangan lupa. Karena kita udah selesai ke introduction-nya, lanjut ke overview. Overview sendiri itu maksudnya noticeable trends. Jadi kayak apa sih yang paling terlihat dari graph ini itu. Kalau aku, tadi kan kita udah nemu satu main features kan di nomor 2 tadi itu. Aku ketemu lagi main feature pertama. Oh ya, bentar. Sebelum itu, maaf. Sebelum itu kalau nulis overview itu kalian harus nulis setidaknya 2 atau 3 kalimat
dengan total kata 40 kata gitu ya. Nah, ini aku ada 2 main feature. Nah, 2 main feature ini biasanya satu main feature aku jadi satu kalimat, dan main feature kedua tuh kalimat kedua, seperti itu. Berarti, pertama, main feature pertama yang aku dapat itu, they both fluctuated. Fluctuated itu bahasa Indonesia sepertinya fluktuasi, sepertinya. Fluctuated itu kayak gini ya, nggak stabil. Ada yang naik turun, naik turun, naik turun gitu. Terus itu namanya fluctuation. Jadi kayak dua-duanya kan fluktuasi, lihat nih, TV-nya ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, terus ke bawah, ke atas lagi, dan segalanya. Sama kayak radio, ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah, ini namanya fluctuation. Terus main feature kedua aku dapat bahwa orang-orang dengar radio di pagi hari dan TV di evening, sama kayak yang kita dapat dari nomor 2 tadi itu loh. Nah, terus gimana sih overviewku atau hasilnya gimana? Paragraf kedua aku gimana? Ini adalah paragraf kedua aku. Pertama, overall I can be clearly seen that ini tuh cuman kayak buat basa-basi, kayak nambah-nambahin kata aja biar lebih keren gitu. Dan menurutku ini pasti bakal dapat plus point because overall sendiri itu phrases yang bagus dan it can be clearly seen itu buat kayak nambah-nambahin tapi masuk akal dan bagus. Overall, it can be clearly seen that both media experience a fluctuation with their audiences. Nah, titik, satu kalimat. Nih, satu kalimat ini meliputi main feature yang satu. Bagus kan? Terus ini lanjut ke main feature 2. While. While itu phrases atau linking expression di mana kalian tuh membandingkan antar satu dengan satu lain. Jadi di sini aku membandingkan antar radio dan TV. Jadinya, while the majority of people listen to the radio in the morning, most of them prefer to watch television in the evening. Jangan lupa pakai ed karena ini merupakan pas. Nah, jadi di sini aku nomor 2 atau kalimat kedua udah meliputi main feature yang kedua. Dan di sini juga aku udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh tes 1 ini. Pertama, selecting and reporting the main features and make comparisons. Aku udah nih meliputi main features-nya, 2 main features. Terus comparison-nya aku juga membandingkan antara radio dan TV. And therefore aku udah ngerjain 2 tes ini. Tapi kita bakal lanjut selanjutnya. Ini sejauh ini baru overview ya. Terakhir adalah third and fourth paragraphs, which are the 2 detailed paragraphs. Jadi di detail paragraf ini kalian itu nulis bener-bener banyak kata. Biasanya 3 sampai 4 paragraf ini terdiri dari 3 sampai 4 kalimat gitu. Dan di sini detail paragraf itu tujuannya untuk source of evidence or support evidence. Jadi kayak mendukung data kalian yang udah kalian tulis di overview ini. Kalau aku sendiri, paragraf 3 akan berfokus ke radio, nih radio percentage, dan yang keempat adalah yang TV percentage. Di sini kalian juga harus benar-benar write in detail. Kalian harus include persentasenya, percentage-nya, as well as the time, the hours, dan last but not lastly itu terakhir adalah flow-nya. Nih. Jadi flow-nya kalian harus jelasin secara nggak spesifik sih, cuman kayak general, tapi kelihatan spesifik kayak gitu. Dah, jadi aku bakal jelasin aja langsung. Ini adalah paragraf ketiga aku. Nah, sebelum aku pengen jelasin paragraf ketiga aku selalu menggrupkan. Jadi setiap tren ini aku selalu menggrupkan sendiri. Maksudnya menggrupkan itu gimana? Jadi kayak yang sama. Kan ini kan nggak mungkin kita bahas bakal satu-satu ini naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, itu nggak mungkin kan. Maka dari itu aku selalu menggrupkan writing task 1-ku. Jadi grup pertama ini buat ini. Maksudnya grup pertama bakal aku jadiin di kalimat pertama. Terus ini grup kedua. Yang grup kedua. Terus ini main feature ketiga. Dan yang terakhir adalah 4 ini. Ini aku grupin jadi satu karena mereka mempunyai similarity di sini. Coba lihat aja sentence-ku, nanti pasti kalian mudeng. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini 4. Pertama aku selalu awali evidence atau support third paragraph itu dengan to begin with. Ini cuman kayak phrases aja sih, biar panjang-panjangin kata, biar kayak lama-lama, biar panjang-panjangin kata gitulah. To begin with, the percentage of radio listeners from 1 a.m. to, ini 6 a.m. ya, 1 a.m. to 6 a.m. was under 5%. Jangan lupa pakai past tense. Jadi ini aku liputin grup pertama itu dari jam 1 sampai
sampai jam 6 itu, menurut aku, ini sepertinya mereka semua itu persentasenya di bawah 5%. Maka dari itu aku nulis seperti ini. The percentage of radio listeners from 1 a.m. to 6 a.m. was under 5%. Ini kelar deh kita. Yang nomor grup pertama udah kelar jadi satu kalimat. Terus lanjut. Then itu cuman buat linking expression atau bukan linking expression, apa phrases or linking expression. Then the figure rose significantly and reached a peak of nearly 27% at 8 a.m. Jadi maksudnya adalah rose significantly. Ini kan dari jam 6 tiba-tiba rose significantly. Rose significantly itu sangat apa sih nanjak gitu ke atasnya. Rose significantly and reach a peak. Reach a peak itu maksudnya apa? A peak itu maksudnya top. Jadi kayak benar-benar paling tinggi. Jadi mencapai puncak paling tinggi dengan persentasenya sekitar 27% di jam 8 seperti itu maksudnya. Dan setelah itu aku lanjut ke grup 3. Nah, tapi grup 3-nya aku jadiin satu kalimat dengan 2 sama 3. Menurut aku ini maaf ya guys. Maaf. Ini aku. Kalian dengar aku nggak sekarang? Iya, dengar, Kak. Oh, ya, makasih. Maaf ya, tadi aku sampai mana ya? Aku bukan hostnya. Kak, minta tolong dong. Siapa ya? Kak Nana. Bentar ya. Oke guys, bentar ya. Internet aku lemot. Aku nggak bisa. Oke lanjut, makasih semuanya udah ngasih tahu aku tadi. Jadi setelah aku gabungin kalimat 2 sama 3, aku lanjut ke grup keempat yaitu kalimat terakhir. Jadi pertama aku nulis it is also noticeable. Noticeable tuh kayak cuman buat nambah-nambahin, but a good phrases. It is also noticeable that the figure for radio audiences showed, pakai ed, jangan lupa past tense, showed a consistent fluctuation to about 5% at the end of the day. Consistent fluctuation maksudnya tuh fluktuasinya tidak terburu-buru, tetapi tetap fluktuasi gitu, tapi santai.
to about 5% at the end of the day. Jadi sampai 5% di akhir hari. Seperti itu. Itu adalah paragraf ketigaku. Lanjut ke paragraf terakhir aku juga jadiin beberapa grup. Grup pertama aku jadiin ini. Grup kedua aku langsung ke sini. Grup ketiga yang terakhir adalah turun ke bawah ini. Jadi aku mulainya dengan phrases lagi. On the one hand itu jadi kayak seperti berpindah lah dari paragraf ketiga ke paragraf keempat, tapi mulai dengan baru. Sorry kalau nggak jelas. On the one hand, British people who watch TV at 1 a.m. were around 7%. Jadi pertama aku jelasin dari yang di sini. Pertama itu sekitar 7%. This trend remaining constant. Remaining constant itu maksudnya kayak tetap stabil. Meskipun nggak terlalu kelihatan stabil, tapi menurutku stabil-stabilin aja biar kayak gampang gitu nulisinnya. Remaining constant until 8 a.m. Jadi kayak 7% itu sampai jam 8. Terus yang nomor kedua, this was followed by a minor oscillation and peak at approximately 45%. Minor oscillation itu sama kayak fluctuation but a minor. Maksudnya nggak kayak gini-gini banget, cuman kayak biasa. And peak itu seperti tadi puncaknya. Di sini puncaknya nih. And peak at approximately 45%, sekitaran 45%. Terus grup ketiga, grup terakhir kita, conversely itu sama aja kayak however itu kayak tetapi. Conversely, there was a rapid drop at about 30% in television watchers rate in 12 midnight. Jadi kayak turun gini, kayak rapid banget turunnya sampai 30, turunnya itu sekitar 30% sampai ke jam 12-an ini. Nah, itu sekian dari writing test 1 yang ingin aku jelasin tadi. Nah, aku pengen kasih tahu ke kalian sendiri bahwa, jadi aku pengen jelasin kalian bahwa menulis IELTS writing itu susah banget. Menurut aku pribadi benar-benar susah karena aku sendiri terbiasa dengan question types-nya. Kan question types-nya itu kan ada banyak kan, ini kayak aku baru jelasin 1 doang. Question types-nya itu udah kayak 8, itu baru test 1. Test 2 juga ada sekitar 5. Dan kayak itu benar-benar proses yang panjang karena kita harus ngerti tentang gimana cara buat paragrafnya, gimana kita harus plan strateginya, tipsnya, dan sebagainya itu harus kita aplikasikan. Dan tentunya paling ribet itu adalah assessment and marking kriterianya. Jadi writing kita tuh dijudge based on this 4 criteria. First of all is the task achievement. Task achievement itu kayak seberapa appropriate kalian menjawab tesnya. Maksudnya appropriate itu gimana? Kan tadi kan ada kayak question-nya. Ini contohnya. Selecting report the main features and main comparison. Jadi kalian tuh dijudge apakah kalian sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan atau tidak gitu. Kedua, cohesion and coherence itu apakah kalian telah membuat well-structured essay. Maksudnya well-structured essay itu apakah kalian sudah membuat 4 paragraf dengan benar, apakah kalian sudah menggunakan phrases atau linking expression yang benar, seperti itu. Third one is the lexical resource or vocabulary. Di sini kalian sudah menggunakan wide range of academic vocabulary atau belum, maksudnya kayak kalian tuh sudah menggunakan academic vocabulary yang formal, yang sudah menggunakannya di tempat yang benar atau tidak, seperti itu. And terakhir ada grammatical range and accuracy. Di sini kalian tuh akan diuji apakah kalian sudah menggunakan banyak types of grammar. Maksudnya banyak types of grammar itu kayak menggunakan past tense, past participle, past perfect, dan segalanya. Dan itu kalian akan dijudge juga apakah kalian telah menggunakannya di tempat yang benar atau tidak. Maka dari itu, membuat writing essay, membuat IELTS essay itu benar-benar challenging. Nah, menurut aku sekian aja penjelasan dari aku tentang IELTS writing test 1. Dan sekarang kita buka Q&A section meskipun waktunya sedikit. Aku mungkin bakal jawab 2 atau 3 kalau kalian ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Ini aku stop sharing atau enggak ya? Kalau kalian juga masih kurang paham, aku udah ini lebih jelas detail sih yang tes 1. Tapi kalau misalnya tes 2 itu aku udah nulis kayak semuanya secara lengkap itu di handbook aku ya. Jangan lupa dilihat nanti. Bentar ya, aku stop sharing dulu. Oke, bentar. Writing-nya minimal dan maksimal berapa words, Kak? Kalau tes 1 minimalnya 150, maksimalnya aku saranin sekitar 200 kata.
Kalau misalnya tes 2 minimal sekitar 250, writing tes 1 minimal 150 ya. Kalau tes 2 itu minimal 250, maksimal 300-an lah kalau aku. Kalau untuk vocab dalam writing itu apakah mengurangi nilai jika vocab yang digunakan? Iya, dikurangin banget karena kalian tidak menggunakan wide range of vocabulary. Kalau bisa kalian menggunakan vocab itu yang benar-benar beda ya. Jangan diulang-ulang terus karena itu benar-benar bakal dikurangi. Kalau misalnya gunain yang itu aja, kayak gunain sekitar 2 atau 3 kali aja. Nggak usah sampai 5 gitu, jangan ya. Karena itu bakal ngurangin poin kalian. Kalau IELTS tes yang speaking itu gimana modelnya Kak? Besok aku bakal jelasin di Telegram, oke? Tapi untuk secara general bakal ada 3 parts gitu. Dan kalian bakal ngomongnya sama native speakers, oke? Atau bule kita bisa bilangnya. Passing grade yang paling aman berapa Kak? Itu sih tergantung ya. Kalau misalnya universitas gitu ya, kalau universitas aku sendiri mintanya 6,5 dan writing-nya itu butuhnya 6, band 6 gitu. Tapi terserah, itu tergantung universitas ataupun tempat kerja kalian. Paling aman sih 6 atau 6,5 itu menurutku paling standar. Paling standar lah, bisa diterima di mana-mana gitu. Suaraku nggak ada. Oh maaf ada ya, nggak apa-apa ya, maaf ya guys. Ya pokoknya gitu deh. Oke ada, alhamdulillah bagus ya kalau ada. Lanjut Kak, ada tips untuk orang yang suka miskin idea. Wah ini bener banget. Aku dulu awal-awal ngerjain IELTS tes 2 tuh, apalagi yang butuh idea. Wih gila, aku bener-bener stres banget karena aku jarang punya idea gitu. Tetapi aku saranin coba IELTS Simon. Itu namanya web ya. IELTS Simon ini bener-bener ngasih banyak banget ide-idenya. Banyak banget idenya gitu, beneran deh. Coba kalian baca. Misalnya nanti ada kayak buat section environment, ada juga yang bagian politik, ada yang bagian sosial, traffic, dan segalanya. Coba kalian baca-baca di situ. Atau coba baca, nonton YouTube, dan segalanya itu bener-bener, kalian pasti bakal dapat banyak insightful idea dari situ. Oke? Oke, jadi writing berarti kita juga harus paham grafik yang tadi ya. Iya, bener-bener harus paham grafik kalian. Seperti yang aku bilang tadi tuh, kalau misalnya kalian nemu grafik itu, kalau bisa brainstorm your idea. Kalian harus bener-bener bagi beberapa section. Misalnya kan tadi kan aku bagi grup-grup gitu buat nulis 1 kalimat, 2 kalimat, dan segalanya. Itu bener-bener membantu kalian agar kalian membuat well-structured essay gitu. Dulu persiapan kalian tahu aku persiapannya lama banget. Aku belajar IELTS itu setidaknya butuh 1 tahun atau lebih. Aku sih dari aku yang research juga. Oh my god, bentar lagi kita cuma kurang 1 menit guys. Jadi aku bakal singkat aja ya. Dulu aku katanya tuh kayak 6 bulan belajar IELTS aja cuma ningkatin band 0,5. Aku siapin persiapannya sekitar 7 bulan sampai 8 bulan, hampir mau setahun juga sih. Itu aku belajar, iya lama banget, bener-bener lama banget. Dan kalian bener-bener harus habisin waktu sekitar segitu biar bisa dapet target yang kalian pinginin gitu. Yang IELTS sama tadi itu website apa Kak? Website. Ada juga YouTube. YouTube nggak ada deh. Ada websitenya gitu. Semangat ya guys, karena waktu kita nggak banyak, aku cuma ingetin bahwa pasti bisa kok mereka kalau belajar setiap hari, memahami types of writing-nya setiap hari, kan pasti bakal achieve grade band yang kalian inginkan. Mungkin sekian sih pelajaran dari aku. Kita lanjut besok ya, kita besok bakal bahas speaking di Telegram sih, I suppose. Jadi bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata waktunya masih aman. Ya, jadi sekian penjelasan aku seperti itu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang IELTS, langsung hubungin aku di Telegram ataupun di Instagram terserah, oke? Ya, makasih semuanya. Looking forward to see you guys tomorrow, oke? Jadi jangan lupa besok kita bakal bahas speaking. Kalau ada pertanyaan langsung hubungin aku, oke? Sampai jumpa besok. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, iya. Oh iya, bentar ya. Bentar. Tapi aku mau ingetin, aku nggak fast respon guys, maaf ya. Maksudnya fast respon pas aku on gitu. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok. Dadah. Bye. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Makasih banyak Kak. Ya, makasih. Makasih ya Kak. Dadah. Makasih.
Semoga sehat selalu. Bye. Ya, sehat selalu. Makasih, Kak. Kasih. Makasih, Kak. Ya, terima kasih. Makasih. Thank you. Kak Nana ini boleh di-end. Boleh, boleh. Boleh, Kak Emily. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, Terima kasih. Selamat malam. malam. Terima kasih.